lagi dengan Kak Mel Cebas. Jadi dalam video ini Kak Mel bakal bahas suatu cerita kriminal yang terjadi di dunia guys. Jadi sebelum kita melanjut ceritanya, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya juga, supaya kalian itu bisa update terus tentang video-video yang sudah aku masukkan di YouTube channel aku guys. Jadi kalian jangan lupa juga untuk like, share, dan komen pastinya ya guys ya. Jadi di video kali ini Kamil bakalan cerita soal wanita yang hidup dari bangsawan ya guys ya, dari kaum bangsawan. Tapi wanita ini dijuluki adalah wanita yang paling kejam di dunia. Dan kenapa itu bisa terjadi kepada wanita tersebut? Kenapa dia itu dijuluki wanita yang paling terkejam di dunia? Jadi wanita tersebut bernama Elizabeth Bathory. Nah, si Elizabeth Bathory ini adalah wanita yang paling kejam di dunia, yang sangat banyak banget mendapatkan ataupun memakan korban wanita-wanita muda gitu kan. Saking kejamnya guys, wanita ini dinobatkan di Guinness Book Record sebagai wanita pembunuh korban terbanyak di dunia, karena waktunya itu hanya 25 tahun saja dia itu sudah dapat membunuh 612 orang wanita muda guys. Wow, wanita apa ini? Apakah ini wanita jadi-jadian si Elizabeth ini? Jadi nggak usah bertele-tele guys, kita mulai ceritanya. Jadi guys, si Elizabeth Bathory ini adalah keturunan dari bangsawan Hungaria guys. Jadi keluarga ataupun bangsawan tersebut adalah orang yang paling terkaya pada saat itu, dan yang paling terkaya di Transylvania. Bukan itu juga guys, ternyata si Elizabeth ini adalah sepupu dari Raja Hungaria yang bernama Stephen Bathory. Dan asal kalian tahu guys, ternyata kedua orang tuanya si Elizabeth Bathory ini adalah pernikahan sedara guys, yang mengakibatkan si Elizabeth ini dari lahir mengalami kejang-kejang ataupun epilepsi guys. Jadi banyak orang yang mengira kalau penyakit yang dialami oleh Elizabeth Bathory ini adalah penyakit yang dilibatkan oleh pernikahan sedara yang dilakukan oleh kedua orang tuanya tersebut guys. Dan penyakitnya si Elizabeth ini bisa sembuh ataupun bisa mereda gitu, epilepsi yang dialami oleh Elizabeth tersebut, itu dengan cara kalau dia itu menghisap ataupun menggunakan darah orang yang tidak terkena penyakit epilepsi tersebut guys. Jadi darahnya ini bisa dicampurkan ke makanan si Elizabeth ataupun bisa diambil dengan jari dan diolesin ke bibir si Elizabeth. Itu yang dilakukan si Elizabeth, yang dianjurkan oleh keluarga si Elizabeth mulai dari dia lahir guys. Dan bukan hanya cara pengobatan epilepsi yang dialami oleh Elizabeth tersebut yang diajarkan oleh orang tua si Elizabeth guys. Ternyata dari kecil si Elizabeth ini sudah diajarkan tentang kekejaman ya. Dia itu diajarkan untuk menjadi bagaimana menjadi orang yang terkejam kayak gitu. Jadi orang tuanya ini sering membawa dia ke tempat hukum para bidana pada saat itu. Jadi si Elizabeth ini sudah nggak asing lagi kalau melihat bagaimana cara menghukum orang yang berbuat salah gitu. Bahkan hal yang dilakukan yang paling kejam pun sudah dilihat oleh si Elizabeth tersebut, yang sudah diajarkan oleh keluarganya tersebut guys. Dan katanya pada saat itu guys, ternyata si Elizabeth ini pernah mengandung seorang anak di luar nikah, dan orang tuanya ataupun keluarga dari si Elizabeth ini enggan untuk membicarakan hal tersebut kepada orang-orang yang berada di kawasan tersebut guys. Jadi setelah si Elizabeth ini melahirkan seorang anaknya ini dititip ke perladangan ataupun persawahan ke orang-orang yang ada di perkebunan tersebut guys. Jadi pas sudah dititip dan si anak pun dibesarkan, dan pada saat itu adalah perdebatan pada masa itu, betulkah berita itu atau tidak guys.
Dan pada saat usia 10 tahun si Elizabeth Bathory ini ternyata sudah ditunangkan oleh keluarganya guys dengan Ferenc Nadasdy yang salah satu anak dari bangsawan juga. Dan usia 15 tahun mereka menikah guys. Jadi walaupun mereka sudah menikah dan mereka sudah sah, si Elizabeth ini nggak mau kalau namanya itu, nama belakangnya itu diambil dari nama belakang si suami guys, karena menurut dia itu walaupun dia itu menikah dengan salah satu bangsawan juga, ternyata si Elizabeth ini jauh lebih tinggi jabatannya sebagai kaum bangsawan daripada si Nadasdy tersebut guys. Jadi si Elizabeth itu nggak mau gitu mengambil nama belakang dari suaminya itu, contohnya seperti Elizabeth Nadasdy. Jadi ternyata malahan si suaminya ini guys yang mengambil nama belakangnya itu dari nama istrinya. Jadi suaminya itu bisa dipanggil itu Nadasdy Bathory. Dan akhirnya pun mereka menikah dan acara pernikahannya itu dilaksanakan pada tanggal 8 Mei tahun 1575 guys, dan mereka itu banyak sekali mengundang para tamu, dan tamunya itu sekisaran 4.500 yang diundang pada saat mereka menikah. Dan hadiah pernikahan yang diberikan oleh orang tua mereka itu adalah sebuah kastil Jeste. Nah, seperti itulah dia guys. Terus pada tahun 1578 lakinya ini diangkat jadi komandan pasukan Hungaria guys untuk memimpin perang Ottoman pada saat itu. Jadi si lakinya ini bekerja di sebuah peperangan dan si Elizabeth Bathory ini bekerja di bisnis mereka di perkebunan say. Jadi mereka itu sama-sama sibuk lah kan istilahnya, dan sudah hampir 10 tahun mereka itu belum lagi dikaruniai anak guys. Saking sibuknya mungkin ya, si laki sibuk berperang gitu kan, si istri sibuk untuk mengurus bisnis perkebunannya guys. Jadi mereka itu belum sama sekali sampai selama 10 tahun itu belum dikaruniai oleh anak. Dan di tahun 1585 si Elizabeth Bathory ini melahirkan anak pertamanya guys, dan di tahun berikutnya dia melahirkan 4 orang anak lagi guys. Jadi otomatis anak mereka itu ada 5 orang guys. Dan pada tanggal 4 Januari 1604 guys, ternyata si suaminya ini meninggal dunia, dan tidak tahu apa penyebab si suaminya ini meninggal dunia. Dan seperti yang kita tahu, ternyata 3 tahun sebelum dia meninggal guys, suaminya ini sudah mempunyai penyakit ya kan, kakinya itu sakit guys. Jadi saking sakitnya itu membuat si suaminya ini nggak bisa lagi untuk berperang, untuk melakukan tugas yang sudah diberikan orang tuanya kepada dia, dan akhirnya dia pun jadi lumpuh permanen karena penyakitnya itu guys. Nah, untuk cerita si suami ini udah selesai ya kan ya. Jadi kapan kita mulai gitu ya kan cerita si wanita yang paling kejam di dunia ini, apa sih kronologinya gimana sih gitu. Jadi kita bakal masuk ke cerita si wanita tersebut. Dan ternyata guys, selama suaminya ini berperang ataupun tugas, ternyata si Elizabeth Bathory ini disitulah dia itu berulah guys ya kan. Dia mulai beraksi pada saat suaminya ini pergi kerja gitulah guys. Jadi pas dia melahirkan anak yang kelimanya, udah tumbuh rasa anarkisnya ataupun sifat-sifat anarkisnya sebenarnya itu guys. Jadi pelayan-pelayannya itu suka heran sama dia, itu kan banyak tuh pelayan dia itu kan yang berada di kastil itu. Jadi mereka itu sebenarnya udah heran gitu karena si Elizabeth Bathory ini suka banget ngaca dan ngomong sendiri di depan kaca. Terus dia itu selalu mengagumin kecantikan dia itu ya kan. Pokoknya dia itu suka ngomong-ngomong sendiri lah guys. Pada saat itu dia suka bilang, ya ampun, nggak ada yang bisa mengalahkan kecantikanku ini. Itulah yang selalu dia bilang gitu guys. Jadi pokoknya semua pelayannya itu udah heran lah sama dia itu, karena kan
semakin tua kita semakin nampak tuh keriput-keriputnya ya kan guys. Jadi karena dari lahir si Elizabeth Bathory ini sudah diajarkan soal satanisme ataupun dengan sihir, jadi dia itu udah nggak takut lagi gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu walaupun sudah seperti itu, sudah dipelajarinya tentang satanisme dan sihir, itu masih pengen aja gitu yang namanya itu tetap awet muda gitu kan guys. Nggak mau wajahnya itu kelihatan semakin lama semakin tua gitu guys. Nah, ketika pada saat itu si Elizabeth ini sudah mulai fokus sama dirinya sendiri gitu, sama raut wajah dia gitu kan, sama pendirian dia, kalau dia itu nggak mau nih yang namanya semakin lama itu semakin nampak tuanya gitu. Jadi adalah satu pelayan dia guys, ya kan, pelayannya ini bernama Dorothea Dentes. Jadi pelayannya ini menghasut si Elizabeth tersebut gimana caranya supaya dia itu tetap awet muda guys. Jadi apapun yang dibilang si Dorothea, dan nama panggilannya itu adalah Dorka, apapun yang dibilang si Dorka ini, si Elizabeth ini mengiyakan semuanya guys. Jadi dia itu gimana lah caranya itu supaya dia itu tetap awet muda gitu guys. Jadi sudah timbullah sifat-sifat dia yang anarkis kayak gitu. Dan si Dorka ini menghasut si Elizabeth Bathory ini supaya dia itu mendapatkan tumbal seorang gadis muda yang masih perawan guys. Dia itu dia ngomong kayak gini sama si Elizabeth, kalau kau mau awet muda, kau itu harus mencari tumbal yang masih muda dan perawan, katanya gitu. Dan awalnya si Elizabeth Bathory ini nggak percaya sama omongan si Dorka tersebut. Dan pada suatu saat adalah satu lagi pelayan dia guys yang bakalan menyisir rambutnya ya, namanya juga anak bangsawan ya kan guys. Jadi kalau soal rambut, makanan pun harus diatur oleh pelayan-pelayannya itu. Sudah adalah khusus untuk rambut, khusus untuk kaki gitulah kan. Jadi pelayannya ini guys melakukan kesalahan terhadap si Elizabeth tersebut. Jadi pas menyisir rambutnya si Elizabeth ini, ternyata si pelayannya ini seperti menjambak gitu, padahal memang rambut dia yang agak susah gitu ya kan, namanya juga nyisir gitu ya, paham lah kalian guys ya. Jadi otomatis si Elizabeth ini marah guys terhadap si pelayan tersebut ya kan. Jadi si pelayan ini belum sempat lari, dia itu sudah kena tampar sama si Elizabeth ini. Jadi setelah dia tampar si pelayan ini, akhirnya bibir si pelayan ini pecah dan berdarah. Dan pada saat itu si Dorka itu kan melihat kejadian itu guys di dalam ruangan tersebut. Jadi datanglah lagi si Dorka ini, dihasutnya lah lagi si Elizabeth Bathory ini. Katanya lah kayak gini, kau itu nggak perlu susah-susah untuk membunuh. Lihatlah itu di bibirnya itu sudah ada darah. Cobalah itu dan kamu bisa rasakan sendiri kayak mana reaksinya ataupun kayak mana khasiatnya. Terus si Elizabeth itu tanpa pikir panjang dia langsung mencobanya guys. Diambilnya lah darah si pelayan ini ya kan. Abis itu entah kenapa bisa berhasil. Nah dari situlah dia itu pengen banget, antusias banget supaya dia itu mendapatkan lebih banyak lagi darah dari seorang gadis yang muda dan masih perawan guys. Dari situlah mulanya dia itu percaya sama kata-katanya si Dorka ini, pelayannya yang sudah menghasut dia ini guys. Jadi kan kecanduanlah si Elizabeth ini untuk melakukan ataupun mencari darah seorang gadis muda yang masih perawan itu guys. Jadi kan di dalam kastil ini semua pelayan-pelayannya itu sudah dibuat dia jadi korban. Jadi sudah intinya itu udah mulai habis lah stoknya gitu kan. Jadi dia itu berpikir gini, gimana caranya itu supaya aku itu bisa dapat lebih banyak lagi darah gadis yang masih muda dan masih perawan. Jadi itu timbullah pemikirannya gini guys, dia buat lowongan di kastilnya itu untuk gadis muda dan masih perawan. Otomatis kan gadis-gadis yang ada di situ kan
tertarik dong sama lowongan kerja tersebut. Jadi semakin hari semakin banyak lah yang datang ke kastil ini untuk melemparkan lowongan kerja tersebut guys. Jadi setelah mereka mendapatkan gadis-gadis tersebut, ternyata si Elizabeth sama si Dorka ini gak hanya mereka berdua yang ada ataupun yang ikut dalam peran tersebut guys. Ternyata ada 2 orang lagi guys. Yang satunya itu pelayannya itu yang bernama Anna Dramla, dan satu lagi itu adalah pacarnya yang bernama Joe. Jadi otomatis ada 3 orang lah yang membantu si Elizabeth ini untuk mencari ataupun membantu si Elizabeth ini membunuh para gadis yang sudah diseleksinya, yang gadis-gadis yang masih muda dan masih perawan ini, untuk dijadikan korban ataupun tumbal kepada si Elizabeth itu, supaya si Elizabeth Bathory ini tetap awet muda guys, karena saking kecanduannya itu kan dibuatnya lah seperti itu. Jadi semakin lama semakin banyak nih yang mendaftar ke kastil tersebut guys. Dan setelah mereka mendaftar, ternyata setelah di dalam kastil tersebut, mereka itu si Elizabeth dan 3 pelayannya ini menyiksa mereka dengan cara disiksa, dicambuk dan diikat guys. Dan bukan sampai di situ juga penyiksaan mereka guys. Ternyata si Elizabeth ini saking kecanduannya itu ingin memiliki darah sebanyak-banyaknya gitu, darah seorang gadis muda yang masih perawan, sampai urat nadi gadis tersebut dipotong guys. Setelah dipotong, digantungkanlah itu di atas bak mandi si Elizabeth tersebut. Jadi banyak lah itu dikelilingi mayat-mayat gitu kan guys ya. Gadis-gadis yang sudah jadi korbannya ini semuanya itu digantungin di bak mandinya itu, di atas bak mandinya itu, sampai bak mandinya itu semuanya itu berisikan darah sampai full guys. Jadi bayangin, coba kalian bayangin, banyak gitu, kita ada di kamar mandi terus dikelilingi wanita-wanita yang sedang digantung dan urat nadinya itu sudah dipotong dan darahnya itu semua pada berjatuhan ke bak mandi itu. Coba bayangin kalian deh, itu ngeri banget gitu ya kan guys. Itulah si Elizabeth Bathory ini saking terobsesinya pengen awet muda gitu, pengen, pokoknya kecanduan banget dah dia, apalagi dengan hasutan si Dorka, si pelayan ini. Nah, kalian pasti bingung dong bagaimana cara penguburan orang-orang tersebut, bahkan karena sudah saking banyaknya korban gitu ya kan. Jadi sebelum banyak korban guys, si Elizabeth ini berniat untuk menguburkan para korbannya ini dengan secara agama guys. Jadi dengan alasannya itu kalau pelayan-pelayannya itu mati karena kecapean, karena kecelakaan kerja, itulah alasannya bagi si pembuka agama ini supaya mereka itu mau menguburkan si para korban ini. Jadi karena semakin lama makin banyak korbannya, si pembuka agama ini nggak mau guys untuk melakukannya itu lagi gitu kan, sebelum dia tahu kenapa kejadian itu terjadi gitu kan. Jadi dia itu menolak suruhannya si Elizabeth ini gitu kan. Jadi karena si Elizabeth ini mulai takut gitu kan kebongkar, jadi dia itu memutuskan untuk berbicara langsung ke pembuka agama ini guys. Dia mengancam si pembuka agama ini supaya dia itu jangan membocorkan apa yang sudah dia lakukan terhadap gadis-gadis yang sudah dijadikan korbannya ini guys. Jadi karena si pembuka agama ini nggak mau, jadi si Elizabeth ini setiap kali ada korbannya guys, akhirnya dia itu membuang para korban, mayat-mayatnya ini yang sudah meninggal ini ke sembarangan tempat guys, dengan dibantu 3 orang tadi ya kan. Jadi adalah yang dibuang di belakang kastil, adalah yang dibuang di sungai, ada juga mayatnya yang dibuang di kebun gitu kan, ada juga yang dibuang di bawah kastil tersebut guys. Jadi begitulah cara si Elizabeth supaya tidak ketahuan gitu kan sama orang-orang gitu, karena si pembuka agama ini pun sudah menolak untuk menguburkan si para korban ini. Nah,
bukan sampai di situ aja guys, karena saking terobsesinya si Elizabeth ini, saking kecanduan banget ini si Elizabeth ini, jadi dia itu beralih ke gadis-gadis yang keturunan dari bangsawan guys. Jadi dia itu tidak hanya mengumpulkan tumbal lagi dari gadis-gadis biasa, jadi dia mencari tumbal dari gadis bangsawan yang masih muda dan masih perawan guys, gitu. Dan ternyata kejadian itu, kriminal yang dibuat oleh si Elizabeth Bathory ini ternyata sudah mulai terungkap guys. Terungkapnya itu bagaimana? Karena ada salah satu seorang gadis yang berhasil melarikan diri dari kastil tersebut guys. Jadi setelah salah satu orang gadis itu melarikan diri berhasil, dia itu pergi ke suatu tempat dan mengadu ke pihak yang berwenang guys. Jadi pihak yang berwenang ini pun kan langsung percaya kayak gitu, karena sudah banyak akhir-akhir ini anak gadis yang di bawah umur yang masih perawan itu hilang secara tiba-tiba dan tidak tahu di mana keberadaannya sampai sekarang gitu kan. Jadi karena si pihak yang berwenang ini sudah percaya bahwa si Elizabeth ini ternyata dialah yang mengakibatkan ataupun yang merencanakan semua ini. Jadi pergilah mereka guys ke kastilnya si Elizabeth Bathory tersebut. Dan tanggal 30 Desember tahun 1610 digeledahlah kastilnya ini. Ternyata yang dipimpin oleh sepupunya si Elizabeth Bathory tersebut yang bernama Gheorghe Turgot. Jadi dia adalah sepupunya si Elizabeth. Dia adalah pemimpin penggeledahan tersebut guys. Jadi setelah digeledah, setelah masuk ke dalam kastilnya si Elizabeth Bathory itu, ditemukanlah banyak gadis-gadis yang sudah tidak bernyawa di dalamnya guys. Di setiap sudut kastil itu banyak sekali gadis-gadis yang sudah tidak bernyawa. Bahkan di kamar mandi pun banyak guys yang sudah tidak bernyawa, yang bergantungan tadi itu pun sudah ditemukan. Bahkan di bawah kastil tersebut sudah banyak mayat yang sudah membusuk guys, yang ditemukan saat penggeledah tersebut terjadi. Nah, setelah berhasil digeledah dan setelah berhasil ditemukan banyak sekali korban-korbannya, dan ada juga korban yang lagi dikurung guys, yang menunggu gilirannya lah mungkin ya kan, supaya dijadikan korban ataupun tumbal. Jadi korbannya si Elizabeth itu paling sedikit pada saat itu adalah 650 orang gadis say, itu yang paling sedikit 650 orang. Wow, gitu kan, seorang Elizabeth Bathory dari bangsawan yang paling sadis ya kan, wanita yang paling kejam di dunia, pantas saja dia disebut seperti itu ya kan. Jadi mereka itu divonis dan ditangkap guys, dan setelah menjalankan sidangnya ternyata si Elizabeth ini nggak pernah datang pada sidang tersebut. Jadi yang 3 orang ini pelayannya tersebut itu sudah ditangkap guys. Jadi si Dorcas dan si Joe ini dibakar pada tahun 1611, dan pada tahun yang sama juga si Anna dihukum penggal juga guys. Jadi karena si Elizabeth ini adalah keturunan bangsawan ya kan, sultan mah bebas itu, jadi si Elizabeth ini tidak dihukum mati guys, seperti yang dilakukan terhadap 3 pelayannya ini gitu kan. Jadi hukumannya itu, dia itu tetap berada di dalam kastil, tapi dibangunlah gedung-gedung gitu kan yang menutupi satu ruangan ini di mana ditempatkan si Elizabeth ini gitu, dan hanya disisakan sedikit ruangan, yaitu hanya untuk memberi dia makan gitu kan guys. Jadi disitulah dikurung si Elizabeth Bathory ini sampai itulah pokoknya hukuman yang diberikan kepada dia. Jadi pada tanggal 21 Agustus tahun 1614, pelayannya ini, salah satu pelayannya yang berada di kastil ini menemukan si Elizabeth Bathory ini telah meninggal dunia guys, dengan cara tertelungkup guys. Iya,
tertelungkup ya. Dia itu meninggal pada usia 54 tahun guys. Dan sampai sekarang ataupun pada saat itu orang-orang yang berada di Hungaria itu melarang orang menyebut namanya si Elizabeth Bathory ini, karena mereka itu beranggapan kalau si Elizabeth Bathory ini adalah wanita terkejam di dunia, wanita pembunuh, dan itu tidak pantas ada di Hungaria tersebut guys. Jadi sampai sekarang itu Elizabeth Bathory itu adalah salah satu wanita yang paling terkejam di dunia ya guys ya. Kriminalnya itu sampai 650 orang guys bisa dibunuh dia hanya karena terobsesi untuk kecantikan dia, hanya dalam jangka waktu 25 tahun aja guys. Dan itu sangat-sangat sadis banget gitu ya kan. Untung aja kita itu nggak hidup pada tahun seperti itu, pada tahun tersebut gitu guys kan. Jadi itulah menurut cerita dari wanita terkejam di dunia di Hungaria guys. Oke, sekian dari pembahasan kita ataupun cerita kriminal kita pada hari ini. Dan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua, untuk sahabat-sahabat semua karena sudah menonton video aku. Dan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian itu jangan ketinggalan dengan video-video aku yang aku buatkan gitu guys. Jadi aku bakalan buat cerita-cerita lagi yang seperti ini, yang ada di tahun-tahun dulu gitu kan, yang belum terungkap sampai sekarang gitu. Jadi kalian itu cukup like, share, komen aku untuk membantu aku untuk membuat aku semangat lagi buat video channelnya gitu guys. Jadi untuk akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Ingat ya guys ya, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.